مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus kepada Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal Ustadz Irsyad, wal Ustadz Abdurrahman, wa Bapak Paman Zain Abbas wa Jamil hadirin hadirat, para habaib, para asatiz, wa Sayyidul Walid Al-Habib Kamil As-Saggaf wa jamil hadirin insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Kita sampai di fasal yang baru tentang kaitannya masih berkaitan dengan masalah imam salat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli min al-laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu syakhsan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam di dalam kamarnya dan dinding kamar itu qasirun, pendek. Fara'an nasu, maka orang-orang bisa melihat syakhsan Nabi, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Faqama unasun yusalluna bi salatihi, maka orang-orang pun berdiri, mereka solat mengikuti solatnya Rasul. Jadi Rasul sedang solat di rumah, tapi dinding rumah itu ada, disebutkan di sini qasir, pendek sehingga sosok Nabi kelihatan oleh para sahabat. Maka ketika Nabi solat, mereka ikut solat bersama Nabi. Ini adalah solat sunnah. Fasbahu fahaddathu, maka di pagi hari mereka pun bercerita. Faqama lailata tsaniyah, mereka bercerita bahwa tadi malam kita solat bersama Nabi, solat sunnah berjamaah. Akhirnya mereka makin lama makin ramai itu. Kalau begitu besok kita ikut lagi solat sunnahnya Rasul SAW. Ternyata di hari kedua Nabi solat, maka mereka juga ikut solat bersama Nabi. Bi salatihi sana'u dzalika lailataini aw thalatha, dan itu mereka lakukan selama 2 malam atau 3 malam. Hingga hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketiga tadi orang-orang sudah berkumpul ingin sholat sunnah, sholat malam bersama Nabi SAW. Tapi Nabi tidak keluar di hari ketiga, sedangkan mereka sedang menanti. Wa fir riwayah hari keempat. Akhirnya tiba waktu pagi, maka mereka sahabat bercerita atau menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bertanya, wahai Rasul, kenapa malam ini tidak ada solat lagi sebagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga? Apa kata Nabi? Inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail. Sesungguhnya saya takut solat malam itu menjadi wajib atas diri kalian. Karena satu amalan jika dirutinkan oleh Nabi, apalagi diikuti oleh sahabat, maka dikhawatirkan itu bisa menjadi wajib. Jadi Nabi sengaja tinggalkan itu agar status hukum solat malam itu tidak menjadi wajib, tapi menjadi sunnah untuk umat. Dan ini pandangan Nabi bukan hanya untuk sahabat yang hidup di masa Nabi, tapi juga kepada umat Nabi yang setelahnya, masa setelahnya. Alhamdulillah, status solat malam itu sunnah sampai saat ini. Namanya sholatul lail. Nah, Al-Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari ketika menerangkan hadis tersebut atau yang berkaitan dengan hadis tersebut, beliau mengatakan yang dimaksud solat malam di sini solat yang dilakukan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Ya, karena ada riwayat hadis yang lainnya dari Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya menyebutkan bahwa Nabi solat malam, yaitu solat tarawih atau solat witir di bulan suci Ramadan. Hari pertama Nabi lakukan bersama sahabat solat tarawih tersebut, namanya solat malam waktu itu ya. Solat malam ba'da isya. Hari pertama berjamaah, hari kedua membludak jamaah yang hadir, sampai hari ketiga tambah ramai lagi mereka solat bersama Nabi di bulan suci Ramadan ba'da isya, yang kita sebut dengan solat tarawih. Ternyata di hari keempat, fi riwayah sampai hari keempat Nabi tidak lagi keluar, tapi Nabi solat di dalam rumah. Maka pagi harinya sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi tidak lagi sholat malam bersama mereka? Nabi mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum sholatul lail. Saya khawatir jika terus dilanjutkan sholat ini, maka dia akan menjadi wajib bagi kalian, yaitu sholat malam tersebut. Nah, di dalam riwayat
Al-Imam Bukhari juga menyebutkan di dalam sahihnya, wa kadza Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan Ramadan, Al-Imam Nawawi menerangkan melaksanakan solat di malam hari di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa fir riwayah wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang solat malam di bulan suci Ramadan. Kemudian dari hadis ini kita bisa lihat begitu belas kasihnya Nabi kepada umatnya, hingga perkara-perkara ibadah pun Nabi memilih yang paling ringan, yang sekiranya tidak memberatkan umatnya. Sebagaimana isyarat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, sifatnya Nabi kepada umatnya itu Allah sebutkan Raufur Rahim, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, atau fi qiraah min anfasikum, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman Nabi sangat belas kasih, rauf, ar-rahim, sangat penyayang. Ditafsirkan oleh beberapa masyayikh, kata rauf, sayangnya Nabi kepada kita, berharap agar kita semuanya masuk surga. Raufnya Nabi. Rahimnya Nabi, Nabi kasihan kepada umatnya walaupun satu orang itu berada di dalam neraka. Makanya menggunakan dua sifat, bil mu'minina raufur rahim. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah seorang dari umatnya menginjak duri, Nabi ikut merasakan sakitnya itu dalam hatinya. Subhanallah, ya. Ma yushaku ahadukum bisyaukatin illa wa ajidu alama dzalika fi qalbi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian menginjak duri melainkan aku mendapati rasa perih itu dalam hatiku. Artinya ikatan kecintaan Nabi kepada umatnya sangat luar biasa. Karena begitu perhatiannya Nabi, sayangnya Nabi kepada umatnya, jika Allah tawarkan syariat hukum, di situ ada pilihan yang sulit dan mudah. Tentu Nabi akan memilih yang mudah. Nabi tidak akan memilih yang sulit untuk kita. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau riwayatkan pada satu hari Nabi mengambil kayu siwak, ya, arok, yang satu lurus, yang satu bengkok. Kemudian ada sahabat yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hadiahkan siwak tersebut. Yang istimewanya, siwak yang bagus itu kan yang lurus. Kayu arok yang lurus tadi Nabi berikan kepada sahabatnya, sedangkan yang bengkok Nabi ambil untuk pribadi beliau. Kata Imam Ghazali, dan juga dijelaskan oleh Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf beliau, itu isyarat bahwa Nabi itu lebih mementingkan umatnya melebihi diri beliau sendiri. Kalau ada pilihan sesuatu yang baik dan yang paling baik itu akan diberikan kepada umatnya. Sesuatu yang sulit dan yang mudah, yang sulit untuk diri Nabi, Nabi rela itu, sedangkan yang mudah itu untuk umatnya. Makanya isyaratnya Nabi berikan kayu siwak yang lurus,
yang bagus itu kepada sahabatnya, simbol daripada umat. Sedangkan yang bengkok itu Nabi ambil sendiri untuk dirinya. Nabi memilih yang tidak baik dari dua kayu siwak tersebut. Sehingga kalau ada syariat, dua syariat, yang satu sulit, yang satu mudah, pasti Nabi pilih yang mudah. Kalau ada yang mudah dan yang paling mudah, Nabi pilih syariat yang paling mudah untuk kita. Gak pernah beliau memilih sesuatu yang memberatkan kita. Itu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah mengatakan, bu'ithu bi hanifiyati samha. Saya diutus membawa agama yang fleksibel, yang tidak memberatkan umatnya. Itu. Syariat yang kita biasa istilahkan sebagai hukum, menurut tinjauan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani, atau dalam paradigma beliau yang lahir tahun 800 ya, abad 8 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, beliau menyebutkan bahwa syariat itu ada tiga. Ada syariat, hukum syariat itu yang memang dari awal sudah diatur oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi menerapkan hukum tersebut dan menyampaikan kepada umat. Ada syariat yang kedua, Nabi yang menentukan syariat tersebut, kemudian Allah mengiyakan syariat itu. Jadi Nabi yang menentukan ini hukum. Setelah sudah ditentukan oleh Nabi, baru kemudian wahyu itu turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, syariat yang ketiga dilakukan oleh orang luar, bukan dari Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat atau ahlul bait yang tadinya belum ada hukum, tapi mereka melakukan sesuatu hukum. Ternyata Nabi mengiyakan hukum itu, dan pada akhirnya Allah juga mengiyakan hukum tersebut. Nah, itu paradigma atau perspektif syariat menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Nah, jadi ini rahmatnya Rasulullah SAW. Beliau sengaja meninggalkan beberapa amalan untuk memudahkan hukum syariat kepada umatnya, dan juga sesuai kehendak Allah. Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran menyebutkan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan yang mudah bagi kalian, dan Allah tidak pernah menginginkan sesuatu yang sulit bagi diri kalian. Nah, itulah hukum syariat Islam yang dibangun di atas kemudahan, ya.